Tapi pada dasarnya fokus riset saya itu terkait dengan hubungan antar kelompok ya. Karena kalau kita berbicara pada psikologi sosial, intinya kan kita juga harus fokus bahwa banyak sekali ya variasi konteks. Karena kan psikologi sosial pada prinsipnya itu mempelajari perilaku individu dalam konteks itu ya. Nah konteks ini bisa bagaimana orang lain mempengaruhi secara interpersonal, bagaimana kelompok lain mempengaruhi kita sebagai anggota kelompok, bagaimana persepsi kita terhadap situasi maupun kondisi tertentu juga mempengaruhi ya perasaan kita, sikap kita dan terusnya. Ada 3 utama ya topik antar kelompok yang itu menjadi minat riset saya. Yang pertama terkait dengan teori konspirasi ya. Sejauh mana kita sebagai individu mempercayai bahwa suatu event atau kejadian itu tidak disebabkan oleh sumber-sumber yang bersifat natural, tetapi oleh sumber-sumber yang itu by design dibuat oleh manusia itu ya. Nah di sini saya fokusnya di perspektif antar kelompoknya. Jadi kalau di kontekstualisasi dalam konteks antar kelompok ya, teori konspirasi berarti tendensi bahwa kita sebagai anggota suatu kelompok percaya bahwa kelompok lain ya yang biasanya kita anggap punya status lebih tinggi, punya power yang lebih kuat dibanding kelompok kita ya, itu bekerja sama secara clandestine ya, tidak kasat mata dengan intensi untuk ya mengancam eksistensi kelompok kita, merugikan kelompok kita dan seterusnya. Dan ini ada novelty karena saya melihat sebelumnya bahwa literatur psikologi dalam mempelajari kepercayaan pada teori konspirasi lebih fokus ke individual differences. Jadi mereka mengajukan sejumlah faktor atau prediktor yang fokusnya ke traits atau personality ya, seperti apa misalkan apakah seorang yang narsistik itu cenderung percaya pada teori konspirasi dan seterusnya. Kemudian saya mengambil approach yang berbeda, di mana saya yakin ya berdasarkan fenomena yang ada, kemudian review literatur yang relevan bahwa ternyata kepercayaan pada teori konspirasi juga bisa dimaknai menurut perspektif antara kelompok. Sehingga riset saya tentang teori konspirasi mengajukan sejumlah prediktor seperti identifikasi dengan kelompok sendiri atau in-group identification, kemudian persepsi ancaman, yang pada prinsipnya kita sebagai anggota kelompok ketika kita strongly secara kuat mengidentifikasi dengan kelompok kita, dan di sisi lain kita meyakini bahwa kelompok lain itu mengancam kelompok kita akan yakin bahwa kelompok lain tersebut berkonspirasi untuk merugikan kelompok kita gitu ya. Topik kedua saya adalah terkait rekonsiliasi ya, tendensi kita sebagai anggota suatu kelompok untuk melakukan perdamaian dengan kelompok lain yang secara historis di masa lalu mungkin pernah mengalami konflik ya. Kemudian saya temukan hubungan antar dua konstruk ini di mana semakin kita punya tendensi untuk percaya bahwa kelompok lain berkonspirasi ya untuk merugikan, mengancam kelompok kita, tendensi kita untuk melakukan rekonsiliasi dengan kelompok tersebut itu semakin kecil. Artinya kepercayaan pada teori konspirasi menjadi menghambat ya bagi anggota kelompok untuk melakukan rekonsiliasi dengan kelompok lain yang secara historis mungkin ada konflik satu sama lain. Topik ketiga ini angle-nya berbeda karena saya lebih fokus ke orientasi positifnya ya. Jadi salah satu tema riset saya terkait dengan intergroup helping atau tendensi kita sebagai anggota suatu kelompok untuk bersedia menolong kelompok lain. Jadi kita sebagai in-group ya sejauh mana kita bersedia untuk memberikan pertolongan pada kelompok lain. Yang pertama mungkin terkait tren sekarang ini ya, pentingnya dalam sains psikologi khususnya dan juga psikologi sosial secara lebih spesifik ya terkait dengan pentingnya melibatkan sampel dari negara non-white ya, jadi di luar western, educated, rich maupun democratic. Nah di sini Indonesia dengan masyarakat yang sangat luar biasa ya, dari segi populasi kita nomor 4 ya di dunia. Nah ini sebenarnya punya peluang di situ untuk mengkoreksi ya
kekurangan psikologi sosial sebagai sains karena selama ini kredibilitas teori dan teman-teman empiris ya ini sering menjadi kritik yang cukup tajam ya, sekali lagi karena salah satu sumbernya adalah kurang representatifnya ya sampel dalam penelitian psikologi sosial karena terlalu penekanan pada tadi istilah weight sample ya, sampel dari negara dengan kategori Western ya, rich, educated dan democratic. Poin kedua yang menjadi tantangan saya kira ini juga terkait dengan masih dengan SDM. Poin pertama tadi minat ya, yang kedua mungkin terkait bagaimana kita ilmuwan ya atau peneliti atau dosen dengan fokus minat di psikologi sosial ini juga harus punya kemampuan up to date ya dengan tren-tren kemajuan terbaru. Ya misalkan kita harus mampu meningkatkan ya kemampuan kita di bidang metodologi yang terbaru. Sekarang kan ada pergeseran ya dari statistik frekuentis ke Bayesian dan seterusnya. Ada open science framework ya, ada praktek pre-registered research, ada open data dan seterusnya, dan kita harus in tune di situ, harus cepat beradaptasi, kalau tidak nanti ketinggalan langkahnya ketinggalan dengan ilmuwan yang lain yang lebih adaptif dan seterusnya. Dan kemudian tantangan ketiga saya kira ini terkait bagaimana kemampuan kita untuk kritis dalam hal menemukan novelty ya, terutama terkait teori atau fenomena. Karena di Indonesia sendiri sebenarnya juga ada potensi, kita punya masyarakat yang sangat beragam secara budaya, agama, etnis dan seterusnya ya. Di situ artinya Indonesia secara konteks menyediakan begitu kayanya ya hubungan antara kelompok ya yang sangat dinamis dan seterusnya, yang itu sebenarnya bisa menjadi inspirasi kita sebagai peneliti psikologi sosial untuk menemukan novelty ya atau kebaruan ya. Ya kebaruan menjadi salah satu kunci untuk bagaimana riset kita punya prospek untuk terpublikasi ya di jurnal-jurnal internasional bereputasi, meskipun ini bukan salah satu faktor ya, ada beberapa faktor yang lain, tapi kalau kita sebagai peneliti atau ilmuwan psikologi sosial mampu menemukan novelty ya dalam konteks dinamika antar kelompok ya di negeri ini yang sangat kaya ya, itu menjadi added value bagi kita untuk mampu memanfaatkan peluang tadi ya. Terdapat sejumlah strategi ya bagaimana minat mahasiswa ya psikologi itu bisa ditingkatkan untuk kedepannya bisa mempelajari lebih lanjut psikologi sosial ya. Apakah itu nanti dalam bentuk mereka studi lanjut ya ke program magister ya di bidang psikologi sosial, atau mungkin juga nanti lebih berminat untuk fokus ke riset di bidang psikologi sosial. Yang jelas fokusnya mungkin kita lihat di konteks di Indonesia itu sendiri ya. Yang jelas seperti yang saya katakan tadi, Indonesia adalah negara bangsa yang masyarakatnya ya sangat majemuk ya, baik dari segi etnis, agama, bahasa, lokal dan seterusnya. Yang ini artinya sebenarnya tanah air ini ya menjadi ladang subur ya, menjadi konteks di mana hubungan antar kelompok ya, baik berbasis etnik, agama, budaya dan seterusnya itu sangat dinamis. Dan disinilah psikologi sosial sebenarnya punya kontribusi yang luar biasa, sangat relevan dan urgent. Relevan karena ya seperti tadi bahwa psikologi sosial fokusnya mempelajari perilaku individu dalam konteks ya, entah konteksnya ini adalah bagaimana orang lain mempengaruhi perilaku kita, bagaimana kelompok lain mempengaruhi kita, bagaimana situasi kondisi mempengaruhi perilaku kita. Konteksnya sangat kaya karena sekali lagi masyarakatnya multi etnik, multi agama, multi budaya, multi bahasa lokal dan seterusnya. Di sisi lain juga ada tantangan karena bagaimana keragaman ini ya bisa berproses ke arah yang positif, dalam arti muncul harmoni dan bukan sebaliknya, bukan konflik. Nah, disinilah sebenarnya psikologi sosial punya
relevansi dan sekaligus urgensi ya, urgensi bahwa ya harmonisasi ya perdamaian antar kelompok entah dalam konteks antar etnik atau antar agama dan seterusnya itu sangat urgent untuk bisa di-maintain ya, selalu dipelihara di masa sekarang maupun yang akan datang.